Ada beberapa teori konspirasi mengenai tempat ini, mulai dari UFO yang disembunyikan oleh Nazi, ditemukan piramida dibangun oleh peradaban kuno, hingga gunung es persegi panjang yang diduga dibangun oleh para alien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di channel Mr. Beam, channel yang membahas fakta, misteri, serta sejarah yang ada di berbagai belahan dunia. Seluruh benua Antartika terletak sepenuhnya di dalam lingkaran Antartika dan merupakan benua paling selatan di bumi. Dengan luas 14 juta kilometer persegi, Antartika adalah benua terbesar kelima dalam hal luas total. Tidak seperti benua lain, Antartika tidak memiliki populasi manusia yang permanen. Penghuni satu-satunya adalah ilmuwan yang bekerja di berbagai stasiun penelitian dan staf pendukung mereka. Tempat terdingin di bumi adalah Antartika, di mana suhu bisa turun hingga minus 128,6 derajat Fahrenheit atau minus 89,2 derajat Celcius. Lapisan es yang menutupi benua ini sangat tebal di arah tertentu sehingga tebalnya lebih dari 2 mil atau 3,2 km. Lapisan es ini merupakan sumber daya vital bagi dunia karena menampung hampir 70% air tawar di seluruh bumi. Antartika adalah rumah bagi beragam satwa liar seperti penguin, anjing laut, paus, dan burung laut. Ada juga tumbuhan dan ganggang yang tidak biasa yang telah berevolusi untuk tumbuh subur di lingkungan yang keras dapat ditemukan di benua tersebut. Sistem perjanjian Antartika yang dibentuk pada tahun 1959 untuk menjamin bahwa benua itu digunakan untuk alasan damai dan ilmiah bertugas mengelola Antartika. Saat ini ada 54 negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan banyak negara lainnya. Antartika sebagian besar digunakan untuk penelitian ilmiah karena isolasi dan lingkungannya yang menantang di sana. Para ahli meneliti apa saja mulai dari perubahan iklim hingga astrofisika. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perjalanan juga semakin populer. Turis dapat terbang atau berlayar ke seluruh bagian Antartika. Tanpa kita sadari, Antartika sangat berpengaruh terhadap kesehatan dunia kita. Pembahasan kali ini menurut aku sangat menarik teman-teman. Oh iya, jangan lupa siapin snack-snacknya atau cemilan apapun itu dan simak sampai habis. Karena aku akan membahas beberapa teori konspirasi tentang benua Antartika yang mungkin belum kalian ketahui. Sebelum masuk ke pembahasan teori konspirasinya, ada beberapa fakta penting tentang benua Antartika. Pertama, asal benua Antartika. Benua Antartika seperti yang ada saat ini diciptakan oleh pergeseran benua selama jutaan tahun bersama dengan Amerika Selatan, Afrika, Semenanjung India, dan Australia. Antartika dulunya merupakan bagian dari wilayah luas atau superbenua yang dikenal sebagai Gondwana. Antartika adalah wilayah planet yang dapat dipindahkan dan pertama kali muncul kira-kira 25 juta tahun yang lalu. Kedua, suhu di benua Antartika. Di pedalaman Antartika, suhu tahunan rata-rata adalah minus 57 derajat Celcius. Pada 21 Juli 1983, Stasiun Vostok Antartika mencatat suhu terdingin yang pernah ada, yaitu minus 90 derajat Celcius. Sedangkan suhu tertinggi yang pernah tercatat adalah 15 derajat Celcius, yaitu di Stasiun Vanda pada tanggal 5 Januari 1974. Kecepatan angin 320 km per jam yang khas di Antartika juga menambah dinginnya iklim dunia. Ketiga, Antartika adalah benua tanpa reptil dan ular. Ada lebih banyak spesies fauna termasuk paus, anjing laut, penguin, dan berbagai jenis burung di Antartika. Burung yang paling dominan di Antartika adalah penguin. Mereka berkoloni dan bertahan hidup dalam cuaca yang ekstrim. 2 dari 17 spesies penguin yang berbeda, penguin kaisar dan penguin Adelie, hidup secara permanen di Antartika. Jenis Gento, Chinstrap, dan Macaroni adalah jenis selanjutnya. Mereka bereproduksi di wilayah paling utara Semenanjung Antartika.
di mana iklimnya lebih ramah. Keempat, dahulu Antartika adalah tempat yang hangat. Benua Antartika pernah memiliki suhu yang hangat, sehingga memungkinkan pohon kelapa tumbuh subur di sepanjang garis pantainya. Benua Antartika pernah mengalami kenaikan suhu lebih dari 20 derajat Celcius. Penemuan 13 fosil pohon oleh para ahli menjadi buktinya. Menurut perkiraan, fosil itu berumur 200 juta tahun. Hal ini menunjukkan bahwa benua Antartika pernah menjadi daerah yang hangat dan subur. Silakan like, share, dan subscribe jika kalian menyukai videonya. Dan bagi kalian yang ingin kasih saran kita bahas apa di video selanjutnya, langsung saja DM ke IG @bimolaksono atau cantumkan langsung di kolom komentar. Yaudah, langsung saja kita bahas teori konspirasi tentang benua Antartika di segmen Kamu Simak Misteri. UFO yang disembunyikan Nazi di benua Antartika. Nazi mungkin menyembunyikan UFO di Antartika. Menurut teori konspirasi lain mengenai benua itu. Menurut pendukung teori ini, Nazi diam-diam menggunakan UFO di Antartika selama Perang Dunia Kedua. Sepanjang konflik, pasukan Amerika dan Inggris melakukan banyak upaya yang gagal untuk menghancurkan pos terdepan. Hanya setelah meletakkan bom atom di pangkalan itu pada tahun 1958, mereka berhasil melenyapkannya. Beberapa ahli teori konspirasi juga mengklaim bahwa selama operasi ini, Nazi berhasil menjatuhkan pesawat Amerika. Nazi tidak pernah memiliki pangkalan atau kepentingan militer di Antartika. Oleh karena itu, anggapan ini dianggap salah. Mereka hanya mengirim satu kapal ke Antartika, seperti yang telah disebutkan, untuk mencari tempat perburuan paus yang potensial. Mereka kekurangan bahan yang diperlukan untuk mendirikan pangkalan rahasia. Operasi yang mereka klaim untuk mengusir Nazi dari pangkalan UFO yang tersembunyi sebenarnya adalah latihan militer Amerika yang mensimulasikan invasi ke Uni Soviet. Ada 13 kapal, 33 pesawat, dan 4.700 orang dalam simulasi ini. Ditemukan piramida yang dibangun oleh peradaban kuno. Setelah 3 piramida ditemukan di Antartika pada tahun 2016, internet menjadi heboh. Piramida ini kira-kira 10 kali lebih tinggi dari piramida Agung Giza yang terkenal di Mesir, pada ketinggian 1220 meter atau 4000 kaki. Tidak adanya bukti peradaban awal di Antartika membuat hal ini aneh, karena menyelesaikan bangunan sebesar itu akan membutuhkan banyak sekali sumber daya dan tenaga kerja. Akan tetapi, para ahli teori konspirasi menyatakan bahwa masyarakat kuno tak dikenal yang ada di Antartika 100 juta tahun yang lalu adalah yang mendirikan piramida tersebut. Kemungkinan besar ada kehidupan pada waktu itu, karena Antartika berada di garis khatulistiwa. Perlu diketahui, pihak berwenang menyembunyikan detail dan bahkan menyensor foto piramida di Google yang ada di benua Antartika. Para ilmuwan berpendapat bahwa piramida yang diduga adalah Gunung Nunatak atau Gunung Tanduk. Begitu erosi mengalir di lereng gunung menciptakan tampilan piramida, tanduknya berkembang. Pegunungan dalam kategori Nunatak begitu tinggi sehingga menonjol di atas permafrost Antartika. Piramida tersebut diduga tidak mungkin dibangun oleh masyarakat prasejarah, kata para ilmuwan, karena Antartika berada di kutub selatan 100 juta tahun yang lalu. Karena spesies manusia paling awal baru muncul 2 juta tahun yang lalu. Klaim masyarakat purba juga tidak akurat. Akibatnya, hanya dinosaurus yang mampu membangun piramida tersebut. Jika itu benar-benar sebuah piramida, itu saja. Tetapi, tidak ada bukti juga bahwa dinosaurus yang membangun piramida tersebut. Kota Atlantis terkubur di bawah benua Antartika. Gagasan bahwa Atlantis terkubur di bawah Antartika adalah salah satu banyak teori konspirasi. Sangat menarik untuk dicatat bahwa konsep tersebut pertama kali muncul pada tahun 1950-an setelah seorang sejarawan bernama Profesor Charles Hapgood
mengklaim bahwa Antartika adalah rumah bagi sejumlah peradaban kuno yang belum ditemukan. Pendapat Hapgood didasarkan pada gagasan bahwa Antartika tidak terbungkus es 11.600 tahun yang lalu. Penegasan Hapgood juga didukung oleh teori konspirasi. Namun, mereka menambahkan bahwa peradaban yang dimaksud itu sebenarnya adalah Atlantis yang masih terkubur di bawah es hingga saat ini. Penulis Inggris Graham Hancock mendukung teori bahwa orang-orang Atlantis telah bermigrasi dari Antartika untuk menemukan peradaban Aztec, Maya, dan Mesir kala itu. Terdapat pangkalan rahasia milik Nazi di benua Antartika. Ada teori konspirasi yang menyatakan bahwa Nazi memiliki pangkalan rahasia di Antartika. Idenya dimulai setelah ahli teori konspirasi mengetahui bahwa Nazi telah meluncurkan ekspedisi ke Antartika pada tahun 1938. Ia mungkin terdiri dari beberapa kapal militer dan kapal yang membawa peralatan ilmiah. Sesampainya di sana, ada dugaan bahwa mereka berhasil menemukan beberapa gua dan sungai bawah tanah. Mereka kemudian mengubah gua terbesar menjadi kota rahasia dan tinggal bersama komunitas Illuminati. Beberapa teori konspirasi lain bahkan berspekulasi bahwa Hitler berhasil melarikan diri ke pangkalan rahasia ini setelah Perang Dunia II berakhir. Berdasarkan dokumen dari situs Ohio State University, mereka juga mengklaim bahwa entah bagaimana Nazi berhasil mendapatkan teknologi alien di pangkalan rahasia mereka dan menggunakannya untuk membuat senjata yang mereka uji di gua-gua kecil. Ada mitos yang mengklaim bahwa Nazi mempertahankan pos terselubung di Antartika. Ahli teori konspirasi mengetahui bahwa Nazi telah melakukan ekspedisi ke Antartika pada tahun 1938. Dia mungkin melibatkan sejumlah kapal militer dan kapal yang membawa peralatan ilmiah yang memunculkan teori tersebut. Ada klaim bahwa ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan sejumlah sungai dan gua bawah tanah. Mereka kemudian mengubah gua terbesar menjadi kota metropolis rahasia tempat mereka hidup berdampingan dengan Illuminati. Namun, ahli teori konspirasi lain bahkan menegaskan bahwa ketika Perang Dunia Kedua selesai, Hitler dapat pergi ke lokasi tersembunyi ini. Mereka juga menegaskan bahwa Nazi berhasil memperoleh teknologi alien di pos terselubung mereka. Sebenarnya tidak ada pangkalan Nazi di Antartika. Tidak ada bukti bahwa mereka telah membuat atau menguji senjata apapun di Antartika dengan menggunakan teknologi alien. Selain itu, saat mencari tempat perburuan paus baru pada tahun 1938, Nazi hanya mengirimkan satu kapal ke wilayah tersebut. Ketika Perang Dunia II usai, mereka meninggalkan misi tersebut. Pintu masuk ke dalam pangkalan UFO. Di sepanjang pantai Antartika ada dua kawah. Keduanya menembus lapisan es jauh di bawah permukaan, memberi kesan bahwa ada sesuatu yang sedang digali. Kawah itu langsung diklaim sebagai pintu masuk ke fasilitas rahasia pemerintah, pangkalan alien, atau pangkalan rahasia Nazi yang dijelaskan sebelumnya oleh para ahli teori konspirasi. Menurut seorang ahli teori konspirasi UFO, yaitu Scott Waring, mengatakan bahwa UFO yang terkubur di permafrost menghasilkan kawah. Dari gambar awal yang dia lihat di Google Earth, Waring mengklaim bahwa dia telah melihat UFO. Menurutnya, Google telah mengubah gambar aslinya sehingga penampakan UFO tidak terlihat. Ada gunung es persegi panjang yang diduga dibangun oleh alien. Di Antartika, ada gunung es yang bentuknya hampir persis persegi panjang menurut para ilmuwan. Gunung tersebut berukuran besar dan terkadang dapat diamati dari luar angkasa. Gunung es berbentuk persegi panjang itu tampaknya buatan, bukan terbentuk secara alami. Tetapi gunung tersebut berbentuk sangat rapi dan seolah dibentuk bukan secara alami. Gunung ini dikenal sebagai gunung es tabular oleh para ilmuwan. Ketika gunung es yang lebih kecil terpisah dari yang lebih besar, mereka terbentuk secara alami. Namun, para ahli teori konspirasi tidak setuju dengan hal ini. Mereka mengatakan gunung es itu adalah buatan makhluk luar angkasa. Beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa itu bisa menjadi lembaga pemerintah yang sangat rahasia. Para ahli teori konspirasi menggunakan fakta bahwa bentuk-bentuk sempurna tidak umum terjadi di alam.
Hal inilah mendukung klaim mereka, dan ini mungkin akurat. Tetapi para ilmuwan telah menunjukkan bahwa tidak di setiap sudut gunung es itu sempurna. Ada UFO yang mendarat di Antartika. Menurut beberapa ahli teori konspirasi yang dikenal sebagai pemburu alien, ada bukti bahwa UFO alien mendarat di Antartika setelah memeriksa jejak aneh di permukaan benua yang mereka temukan dengan menggunakan Google Earth. Jejak tersebut tampak seperti puncak gunung yang telah runtuh. Hal ini menunjukkan pendaratan darurat terakhir dari UFO, tetapi ahli geologi tidak setuju. Mereka mengatakan bahwa longsoran salju itulah yang menyebabkan jejak tersebut. Menurut penganut teori bumi datar, Antartika tidak pernah ada. Kutub Selatan dan seluruh Antartika tidak pernah ada. Menurut teori konspirasi yang jauh lebih gila dari yang disebutkan di atas. Para penganut bumi datar sudah sangat akrab dengan gagasan ini. Menurut penganut bumi datar, benua Antartika mengelilingi bumi, sedangkan kutub utara berada di tengahnya. Penganut bumi datar mengatakan bahwa Antartika sebenarnya adalah tembok kokoh yang mengelilingi dunia kita dan menjulang setinggi kira-kira 30 hingga 60 meter. Semua objek dicegah oleh dinding agar tidak jatuh ke tepi planet. Penganut bumi datar mengatakan bahwa mereka tidak dapat memverifikasi realitas tembok karena PBB dan pemerintah dunia mempunyai kebijakan larangan terbang dan larangan berlayar di Antartika. Selain pejabat pemerintah, ahli teori konspirasi berpendapat bahwa Kapten Cook dari Inggris adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihat tembok tersebut. Mereka mengklaim bahwa selama 3 perjalanannya ke Antartika, Kapten Cook seharusnya menyebutkan bahwa dia telah mengamati tembok besar itu. Tetapi, Kapten Cook tidak bisa mendarat dimanapun karena tembok itu terlalu tinggi untuk dia panjat, dan tembok itu membentang sepanjang garis pantai. Ya teman-teman, itulah pembahasan kita kali ini. Ada hal positif yang dapat kita ambil dari pembahasan tentang teori konspirasi Antartika. Oh iya, kalau ada yang salah, tolong dikoreksi ya teman-teman. Sekali lagi, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.